bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kurang teraskeun ieu pangaosan ku Pak Ustaz Ali. Mangga Pak Ustaz dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa sallimu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah-nambah keimanan, yang menambah-nambah keyakinan, yang menambah-nambah amal kebaikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu laha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza khususnya, sampai hari ini masih dalam keadaan penderitaan. Terbayang ibu bapak 95% rumah-rumah di Gaza sudah rata dengan. Kita doakan meskipun sekarang ada gencatan senjata, tapi yang namanya Zionis Yahudi pasti tidak akan mematuhi perjanjian. Jadi gencatan senjata mereka pelanggar. Bahkan kemarin juga sudah 10 orang yang ditembak. Ibu bapak, bahkan sekarang juga bantuan yang masuk ke Rafah itu dibatasi, hanya 300 truk. Dalam perjanjian 600 truk mereka batasi dulu. Jadi ibu bapak, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Tidak ada pertolongan kecuali Allah. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, semoga diberikan kekuatan, diberikan pertolongan, diberikan kemenangan. Kita mohon kepada Allah supaya Zionis Yahudi Israel dibinasakan oleh Allah. Zionis Yahudi Israel dibinasakan oleh Allah. Zionis Yahudi Israel dibinasakan oleh Allah. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa adhil kufra wal kafirin. Allahumma ansur ibadakal mu'minina wal mu'minat khasatan fi Gaza wa 'amatan fi kulli buldanil muslimin. Allahumma ashhad wa nas'aluka 'ala al-kuffar alladhina yuharibuna al-islam wal muslimin. Allahumma ihzimhum wa zalzilhum wa shaddid sadrahum wa farij jam'ahum. Amin ya Allah ya Amin. Amin ya Allah ya Mujib al-Sabirin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini kita tadabbur Al-Quran. Surahnya surah An-Nahl, ayatnya ayat 97. Surah apa Bu? An-Nahl. Ayat 97, silakan dibuka Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man amila, barang siapa atau siapa saja yang
atau unta atau perempuan. Wahwa dan dia mukmin dalam keadaan beriman. Walanutiyannahu, kami pasti akan memberi kehidupan kepadanya, hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan kami pasti akan membalas mereka, ajrahum, ganjaran mereka, bi ahsani, dengan yang lebih baik, maka ya'malun, dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ibu bapak, ayat ini ada dalam surah An-Nahl ayat ke-97. Isi ayat ini menjelaskan, jadi kalau kita ingin kehidupan itu penuh kebaikan, kehidupan itu hayatan thayyibah, kita akan ibu sering berdoa kepada Allah, memohon itu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Doanya di mana, Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia, berikanlah kepada kami kebaikan akhirat. Ya Allah, jaga kami dari azab neraka. Jadi ibu bapak, kalau kita ingin kehidupan ini penuh kebaikan, maka kata Allah, fokuslah ambilah sholidah, fokuslah dalam kebaikan. Kamu fokuslah dalam kebaikan, niscaya kehidupan kita penuh kebaikan. Imam Ibnu Katsir, ibu bapak, mengatakan dalam tafsirnya Al-Quran yang Azim, hada wa'dun min Allah Ta'ala liman 'amila sholihan. Ayat ini adalah janji dari Allah Ta'ala bagi orang yang beramal kebaikan. Jadi ibu bapak, ayat ini janji dari Allah. Kalau Allah janji, ibu bapak kira-kira ingkar tidak itu? Tidak, yang mustahil. Sifat Allah yang mustahil itu ingkar janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah itu mustahil mengingkari janji. Nah, janji Allah bagi orang yang hidupnya fokus pada kebaikan. Apa kebaikan itu? Wa wal amalul muttabi'u li kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyyi. Yaitu amal yang mengikuti kitab Allah, maksudnya Al-Quran, dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min dzakarin aw untha min bani Adam, mau laki-laki mau perempuan dari keturunan Nabi Adam. Wa qalbuhu mu'minun billahi wa rasulih, dan hatinya penuh keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Wa inna hadzal 'amal al-ma'mur bihi masyru'un min 'indillah, dan amal ini amalan yang diperintah, amalan yang disyariatkan min 'indillah, dari sisi Allah. Jadi amalan ini yang diperintah dan disyariatkan oleh siapa, Bu? Allah. Nah, janji Allah bagaimana? Bi ayyuhiyallahu hayatan thayyibatan fid dunya. Allah akan memberikan kehidupan padanya, kehidupan yang baik. Di mana ibu bapak? Di dunia. Jadi ibu bapak jangan jauh-jauh dulu, nanti di akhirat. Di dunia saja Allah berjanji akan beri dia kehidupan yang baik. Dimanapun di dunia. Nah, jadi berbicara dunia dulu. Wa ayyadziyahu bi ahsani ma 'amilahu fid dunya akhirah, dan nanti Allah akan membalasnya lebih baik dari apa-apa yang ada di dunia, yang mereka kerjakan di dunia. Apa balasan yang lebih baik? Fid dunya akhirah, nanti di negeri akhirat. Jadi ibu, yang namanya al-hayatut thayyibah, kata Imam Ibnu Katsir, wal hayatut thayyibah tashmalu wujuhar raha min ayyatin kan. Yang disebut kehidupan yang baik itu adalah semua kenikmatan yang kita inginkan min ayyatin kan, dari berbagai aspek kehidupan. Jadi hayatut thayyibah itu ibu bapak semua
ya, itu ayat at-thayyibah. Imam Ibnu Abbas mengatakan wa qad ruwiya 'an Ibnu Abbasin wa jama'atin annahu fassaruha bi rizqil halal thayyib. Kata Imam Ibnu Abbas, ibu bapak yang disebut hayatan thayyibah, yaitu bi rizqil halal thayyib, rezeki yang halal dan baik. Nah, ini janji siapa? Janji Allah. Kalau kita fokus pada kebaikan, maka Allah akan datangkan rezeki yang halal dan baik. Jadi ibu bapak, kadang kita juga dari kecil suka diajarkan bahwa rezeki itu dikejar-kejar. Laras semuanya harus pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang. Kata orang Sunda, suku jadi ulu, namanya ulu jadi suku, itu namanya sulam bukan program. Nah ibu bapak, kalau orang punya prinsip seperti ini, hidupnya akan capek, kan? Jadi ibu bapak, rezeki itu kalau diibaratkan seperti kuku-kuku, seperti apa bu? Kuku. Jadi kalau kita punya prinsip, kuku-kuku itu harus dikejar-kejar. Kira-kira kuku-kukunya dapat gak itu bapak? Kemungkinan dapat, tapi dapatnya sedikit. Atau kalau kita supaya banyak kuku-kukunya pakai jari, ya, ibu bisairah betul karena karung, bisairah betul karena karung. Bisa jadi ibu bapak kuku-kukunya banyak, tapi begitu dibuka mau dinikmati kuku-kukunya pada kabur. Kira-kira hatinya kecewa tidak ibu bapak? Marah tidak? Marah. Itulah kalau orang punya prinsip rezeki itu dikejar-kejar, ya, dikejar-kejar. Kemungkinan rezekinya sedikit, kemungkinan banyak, tapi pasti tidak akan bahagia. Banyak kan orang ibu duitnya banyak, tapi hatinya merasa kekurangan. Betul ya bu ya? Hartanya banyak, tapi hatinya merasa kekurangan, terus merasa kekurangan. Rumahnya megah, tapi keluarganya atau rumah tangganya tidak megah, selalu penuh musibah, ya. Atau ibu bapak hidupnya terkenal, tapi hatinya merasa kesepian. Itu tidak bahagia. Nah ibu bapak, kalau rezeki supaya apa, kuku-kuku supaya banyak, ibu bapak tidak dikejar-kejar. Caranya gimana ibu bapak? Caranya kita buat taman bunga. Jadi kalau kita sudah punya mindset ibu bapak, rezeki itu tidak dikejar-kejar seperti kuku-kuku yang bikin taman bunga, otomatis kuku-kuku itu akan pada datang dan bisa kita nikmati. Lalu ibu bapaknya bisa kita nikmati. Nah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, apa taman bunganya? Nah ini ayat ini diantaranya taman bunga. Man amila sholihan, siapa saja yang beramal soleh. Nah jadi amal kebaikan itu ibu bapak hakikatnya taman bunga. Jadi kita ibu bapak pikirannya baik, perasaannya baik, perkataannya baik, tindakannya baik, kebiasaannya baik, itu sudah pasti kehidupannya baik. Nah, tapi sebaliknya kalau pikirannya buruk, perasaannya buruk, perkataannya buruk, tindakannya buruk, kebiasaannya buruk, sudah pasti kehidupan itu buruk. Nah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, tuh kata Imam Ibnu Abbas, rizqil halal. Jadi orang beriman sudah berada mengkhawatirkan masalah rezeki. Yang dikhawatirkan apakah diri kita ini taman bunga atau bukan sampah. Nah ini yang harus kita khawatirkan, betul bu ya? Jadi yang kita khawatirkan bukan masalah rezekinya. Kupu-kupu itu sudah ada, kupu-kupu sudah disediakan rezeki itu. Ya, masalahnya datang apa tidak. Ya, yang harus kita
khawatirkan diri kita ini taman bunga atau tumpukan sampah. Kalau taman bunga, kupu-kupu yang pada datang. Kalau tumpukan sampah yang datang apa Bu? Lalat. Betul Bu ya? Yang membawa penyakit. Yang kedua kata Imam Ali bin Abi Thalib, ibu bapak, hayatan thayyibah itu fassaruha bil qanaah, yaitu hati yang qanaah. Nah, qanaah itu apa Bu? Ya selalu merasa cukup ya dengan pemberian Allah. Jadi ibu bapak, Allah menjanjikan ya, orang yang hidupnya fokus saja pada kebaikan, maka hatinya itu akan tenang, jiwanya akan lapang, kehidupannya akan tentram. Ini adalah buah dari qanaah. Makanya kenapa orang qanaah hatinya tenang, jiwanya lapang, hidupnya tentram? Karena orang qanaah itu ibu bapak meyakini bahwa rezeki itu yang berkuasa melapangkan dan menyempitkannya siapa? Allah. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah itu Maha Kuasa untuk melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi hamba-hambanya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang qanaah kenapa hatinya tenang, jiwanya lapang, hidupnya tentram? Kenapa Bu? Karena tidak pernah iri, tidak pernah dengki dengan rezeki orang lain. Terus Bu, hasad, ya hasad itu iri dan dengki. Bu, ciri orang yang iri dengki gimana Bu? Cirinya SMS. Apa SMS? Senang dan orang lain susah, ya. Susah dan orang lain senang. Itu orang iri dengki. Selalu panas bawaannya. Terus Bu, tetangganya beli termos anyar bola, beli kulkas anyar panas dingin. Tetangganya beli mobil baru, jadi sedruk. Tetangganya naik mobil, mana naik kursi roda. Capek ibu bapak? Capek. Nah ibu bapak, orang yang qanaah kenapa hatinya tenang, jiwanya lapang, hidupnya tentram? Kenapa ibu bapak? Karena hidupnya selalu bersyukur. Hidupnya selalu bersyukur. Jadi ibu bapak setiap bangun tidur coba hitung nikmat Allah. 10 aja nikmat Allah. Tiap bangun tidur aja 10 aja hitung nikmat Allah. Ya makanya kalau kita ibu bapak tidak bersyukur itu sudah muqaddim, keterlaluan. Coba kita pas bangun tidur hitung nikmat Allah 10 aja. Apa Bu? Hitung-hitung. Ya Allah, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kaki bisa bergerak. Betul Bu? Anak-anak sehat, anak-anak soleh dan solihah bisa makan juga. 10 aja, makanya baru 10 aja itu rezeki sudah banyak. Betul Bu? Kenikmatan sudah banyak. Nah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, makanya orang yang qanaah itu ibu bapak tidak ada gelisah, hatinya tidak diliputi keresahan, ya. Selalu penuh ketenangan, kelapangan dan ketentraman. Makanya kata Imam Al-Ghazali, ma wajadtu aqwalan nasi dhamman al-asud wa ahnahum ansha al-qan. Tidak ada orang yang paling, ibu yang paling tenang, paling lapang, paling tentram hidupnya kecuali orang yang qanaah. Tidak ada orang yang paling tersiksa hidupnya kecuali orang yang hatinya penuh iri dan dengki. Penuh apa? Iri dan dengki. Allah Akbar. Jadi ibu kalau kita fokus pada kebaikan, Allah berikan hati yang tenang, jiwa yang lapang, hidup yang tenang. Nah ibu bapak, kalau Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa hayatan thayyibah annaha as-sa'adah, yaitu kebahagiaan. Apa ibu bapak? Kebahagiaan. Jadi ibu bapak, kalau kita hidup fokus pada kebaikan, maka Allah akan tanamkan di hati kita itu kebahagiaan. Ibu bapak mau nggak hidupnya bahagia? Mau nggak hidupnya mulia? Amin ya Allah ya Rabbal. Semoga hidup kita dibahagiakan, hidup kita dimuliakan sampai akhirat. Kalau orang
dan jamin bahagia di akhirat, mulia akhirat, sudah pasti dunia bahagia dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Ini disaksikan oleh malaikat, Bu. Jadi di masjid itu Ibu selalu ada malaikat seperti Nabi Zakaria ya dalam surah Al-Imran ayat 38. Ibu, ya Allah, saya pengen dong punya anak seperti Maryam yang solihah, Maryam yang benar-benar terjaga dari dosa. Terus berdoa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Berdoa terus. Sudah bertahun-tahun berdoa, panadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Datang malaikat ketika dia sedang sholat di mihrab, maksudnya di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Jadi di masjid itu selalu ada malaikat. Insyaallah doa kita diaminkan oleh malaikat. Nah ibu bapak, kalau kita pengen bahagia, jangan menuntut dibahagiakan orang lain. Betul ya Bu? Kalau pengen bahagia, jangan menuntut dibahagiakan orang lain. Semakin kita menuntut dibahagiakan orang, semakin hidup tidak bahagia. Kalau kita ingin mulia, jangan menuntut dimuliakan orang. Semakin kita menuntut dimuliakan orang, semakin hidup merasa tidak mulia. Bagaimana caranya? Kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Hidup pasti bahagia. Kalau ingin mulia, muliakan orang lain. Hidup pasti mulia. Nah, ibu bapak, kalau orang sudah levelnya di sini, ibu bapak, hidup ini hanya untuk membahagiakan dan memuliakan orang, sudah ibu bapak, itu akan jadi taman bunga. Jadi apa Bu? Taman bunga, ibu bapak. Jadi ibu bapak, kadang orang kan punya apa Bu? Punya prinsip apa? Kerja, betul Bu ya? Ibu bapak, buat apa kerja Bu? Kalau kita apa? Menyakiti orang, bahagia Bu mau Bu? Mau. Buat apa kerja kalau kita banyak dosa, bahagia mau Bu? Mau bahagia. Makanya ibu bapak rubah mindsetnya, rubah gaya berpikirnya. Kita kemana saja, apapun profesi kita, bukan untuk kerja, tapi untuk apa? Membahagiakan dan memuliakan orang. Ibu mau kemana? Saya mau ke kantor. Mau apa? Mau kerja? Bukan. Mau apa? Membahagiakan, memuliakan orang. Leres Bu? Ketemu atasan di kantor, bahagiakan, muliakan. Ketemu rekan kerja, bahagiakan, muliakan. Pokoknya ketemu siapapun, bahagiakan, muliakan. Kira-kira bahagia nggak Bu? Bahagia. Kita ketemu office boy, ketemu tukang sesapu ibunya, ya yang dianggap sebelah mata, kita muliakan, bahagiakan. Terima kasih, jazakallah khair, tos bersih di kantor di Kabar Terapi. Semoga sehat, semoga rezekinya berlimpah berkah. Jazakallah ya Man. Amin Bu, amin. Kira-kira hati bahagia Bu? Bahagia. Tapi coba kita datang ke kantor petang-petang petek-petek tukang sesapu. Nah, kita memberikan ketidaknyamanan, pasti hidupnya tidak akan nyaman. Ibu bapak, kalau kita berbuat kebaikan itu kembali kepada siapa Bu? Allah. Kepada diri kita. Kepada diri kita. Kalau kita berbuat keburukan kembali pada siapa? Kepada diri kita. Makanya ibu bapak ya, ada orang ibu bapak yang hidupnya itu selalu beruntung, ibu ya. Jadi hidupnya selalu beruntung gitu ibunya. Always important, selalu beruntung. Orang ibu selalu laki, hidupnya selalu beruntung. Ayah hidupnya selalu gagal, selalu sial ibunya. Failure, hidupnya selalu gagal. Jadi ibu ternyata ada sebuah penelitian ibu bapaknya. Jadi orang yang hidupnya selalu beruntung, ibu bapak, ternyata fokusnya itu pada kebaikan. Jadi kalau orang ibu bapak nasibnya kan selalu baiknya, selalu baik nasibnya ke ibunya, penuh keberuntungan. Ternyata kebiasaannya itu fokus pada kebaikan, pada kebaikan. Makanya kalau pikirannya baik, perasaannya baik,
susah belangsak, melarat, susah sekarat, melihat sampai akhirat, itu ternyata kebiasaannya ibu bapak fokus pada keburukan, fokus pada keburukan. Jadi kalau diibaratkan tadi mah bukan taman bunga, tapi tumpukan sampah. Tumpukan sampah, fokus pada keburukan, pikirannya buruk, perasaannya buruk, perkataannya buruk, tindakannya buruk, kebiasaannya buruk, dan pasti kehidupannya buruk. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu bapak kalau ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Kalau ingin mulia, muliakan orang lain. Ibu bapak, kita memberikan senyuman pada orang lain. Kenapa itu yang keluar dari mata kita hormonnya endorfin, hormon kebahagiaan? Karena kita memberikan kebahagiaan pada orang lain. So, ibu bapak buktikan orang yang memberikan senyuman pada orang lain akan bahagia. Leres banget. Terus so, ibu ketemu orang senyum, bahagia gitu. Tapi beda ketika ibu ketemu orang manyun, sebetul, leres bu. Nah, pasti gimana bu? Hati tegas enak, leres bunya. Terus. Nah, jadi kebaikan itu kembali pada diri, keburukan itu kembali pada diri. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Imam Hasan Al-Basri mengatakan hayat thayyibah itu adalah hayatul jannah, kehidupan di surga. La yatibu li ahadin hayatan illa fil jannah, tidak ada kehidupan yang baik hakikatnya kecuali kehidupan di surga. Jadi ibu bapak, ya jelas ibu bapak, Islam ini kan ibu bapak kenapa Nabi Muhammad SAW yang ibu bapak diutus untuk mengajak semua manusia masuk Islam. Kenapa ibu bapak? Karena supaya kehidupan manusia itu surga. Kalau orang dijamin surga nanti di akhirat, itu sudah pasti di dunia itu kehidupannya surga. Betul bu? Betul. Ibu, jadi ibu bapak, kehidupan surga, bayangkan ibu bapaknya kehidupan penuh dengan kebahagiaan. Ibu bapak kita diberikan badan yang sehat, keluarga sakinah, anak-anak soleh dan solihah, kemudian rezeki kita berkah dan berlimpah. Itu kehidupan surga kan bu? Surga bu, betul ya? Udah, bayangkan bu, badan sehat, keluarga sakinah, anak-anak soleh solihah, rezeki kita berkah berlimpah, tetangga pada baik. Wah, kita pengen apapun tinggal ting gitu punya. Harus bu? Harus. Ya, ibu mau jalan-jalan ke mana ting? Udah badan sehat, duit banyak, ting kan harus bu? Ini kan surga bu. Ya Allah, karena Islam itu mengajak seperti ini. Jadi ibu bapak, makanya qad aflaha man aslam, pasti beruntung, pasti bahagia orang yang hidupnya di atas Islam. Makanya tidak mungkin orang ibu bapak kalau mengikuti turunan Islam hidupnya susah. Tidak mungkin kalau mengikuti turunan Quran dan Sunnah Rasul hidupnya belangsak, hidupnya sengsara melarat. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Islam itu akan menuntut kita menjadikan kehidupan seperti surga. Sebelum surga yang sebenarnya di akhirat. Allah, Nabi Adam asalnya di mana bu? Surga. Di surga, tempat kebahagiaan yang tinggal ting balas punya. Pengen hidup ting ayam, Allah Akbar. Enak kan ibu kan ayam sok banyak pun ayam tinggal ting berujung datang, balas bu. Enak surga balas bu. Allah Akbar. Coba Nabi Adam, kenapa ibu bapak Nabi Adam dikeluarkan dari tempat paling bahagia, tinggal ting ibunya? Kenapa bu? Karena tidak mengikuti petunjuk Allah, bermaksiat, melanggar aturan Allah. Nah seperti itu ibu bapak. Jadi ibu bapak, kehidupan kita pengen baik gak ibu bapak? Pengen baik, hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Sudah fokusnya pada kebaikan. Jadi ibu bapak, what you focus on is apa yang anda fokuskan itulah yang akan jadi kenyataan. Nah, kalau fokusnya kebaikan, pasti kenyataannya
kehidupan penuh kebaikan. Kalau fokusnya keburukan, pasti kenyataannya kehidupan penuh keburukan. Jadi ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehidupan kita ini hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Ini kan yang dipanjatkan oleh Nabi, doa yang paling panjang, yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi itu doa ini, ibu bapak. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Surga dunia, surga akhirat. Jadi kehidupan tinggal ting 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 tuh. Enak jawabnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.